Dia akhirnya memenuhi janjinya. Li Luo Air berbisik, tetapi dia tidak pernah mengira itu akan terjadi. Dia memperbaiki segala sesuatu dan bahkan memperbaiki dirinya sendiri. Li Luo berjongkok dan terbang ke harta karun itu. Saat ketika kepala Li Luo Sui cocok dengan harta itu, keduanya cocok bersama. Hei! Cahaya redup menyelimuti Li Luo Sui dan harta karun itu. Saat cahaya memudar, harta telah berubah warna. Pakaian yang awalnya seperti glasir merah sekarang jelas. Lengan dan kaki yang terbuka lembab seperti batu giok, dan putih agak menyilaukan. Meskipun harta ini belum mampu memadukan iblis sejati, tetapi orang timur murni juga telah memurnikan terlalu banyak. Pada akhirnya, orang-orang suci itu, Yaseng, pedang bayangan Luo Zeng, dan berbagai senjata sihir, dan bahkan Isten timur murni itu sendiri. Air Li Luo mengangkat tangannya dan melihatnya, lalu mengulurkan telapak tangannya, dan ujung jari yang lurus dan panjang muncul kerucut lampu merah. Tubuh darah. Wajah Li Luo menunjukkan warna yang tidak terduga. Tubuh berdarah ini diwariskan di dunia ibu, dan saya tidak berharap kala jengking oriental murni akan disempurnakan. Dia curiga bahwa cara ini harus diajarkan oleh Xuan Weiwei di timur. Faktanya, dugaan ini sebenarnya salah. Sarana untuk menghaluskan tubuh pembekuan darah masih merupakan cinta murni timur di lautan makna sejati, bukan dari Xuan Yuanwei. Hei! Jari-jari Li Luo Sui menjentikan, dan kerucut lampu merah telah menyapu kehampaan, menyeret kilau menyilaukan di sepanjang jalan, dan kekuatannya luar biasa. Selamat kepada ibu, Luo Zeng tersenyum. Meskipun tubuh pembekuan darah ini bukan tubuh asli ibu, tetapi bagaimanapun, ada bentuk lengkap, dari kerucut cahaya yang dicium ibu. Kekuatan tubuh berdarah ini juga baik. Li Luo mengangguk dan matanya tertuju pada piramida di tangan Luo Zeng. Apa ini? Mengapa kamu bisa membaca ingatan orang? Sekilas ingatan, Li Luo Sui belum melihatnya. Orang-orangnya yang berpikiran tinggi di dunia Zimu dapat melihat melalui ingatan satu sama lain tanpa menyadarinya. Tetapi oriental yang murni dan cerah tidak lagi ada di sana. Piramida ini juga dapat membuatnya melihat kenangan satu sama lain, ya secara alami magis. Ini adalah reinkarnasi dari Horcrux. Seharusnya itu dikendalikan oleh orang-orang Li kita, jawab Luo Zeng. Jika kamu memiliki darah murni, kamu dapat membangunkan memori orang-orang Li. Apa? Air Li Luo bergerak. Peti mati itu juga penuh kejutan. Meskipun mereka telah tinggal di wilayah kekuasaan Tuhan, Ciyu telah membangun kapal ini dan belum menceritakan segalanya tentang darahnya sendiri. Para dewa adalah harapan terakhir dari orang-orang Li. Tujuan terbesar Ciyu adalah untuk berharap bahwa orang-orang Li dapat melanjutkan, tidak untuk dimusnahkan, dan berharap bahwa keajaiban dapat lahir dalam domain. Oleh karena itu, Ciyu menempatkan para dewa sebagai gurun, membiarkan anak-anaknya tinggal di lingkungan yang relatif kejam, membiarkan mereka membuka, mengolah, dan tumbuh. Jika bukan karena Xuan Yuanwei, sekarang ratusan juta orang di dunia para dewa haruslah orang Li. Akan ada perselisihan, akan ada pembagian kekuasaan, akan ada kehidupan dan kematian. Tetapi dalam iterasi generasi pertama daging lemah, akan ada beberapa jenius super pada akhirnya. Sangat disayangkan bahwa orang-orang Li dihancurkan oleh Xuan Yuanwei. Beberapa rahasia yang ditempatkan Ciyu di ranah para dewa diserahkan pada harta berharga orang-orang Li, dan banyak lagi yang lainnya tidak pernah ditemukan. Sebagai contoh, reinkarnasi dari alat jiwa, ini, sekali mengendalikan hal ini, setara dengan reinkarnasi dari reinkarnasi. Kehidupan dan kematian siapapun di dunia Tuhan, dikendalikan olehnya. Apakah itu benar-benar mati? Apakah itu bisa dilahirkan kembali dan dilahirkan kembali? Itu adalah hal yang benar untuk dikatakan. Kemampuan ini terlalu melawan langit. Tapi reinkarnasi dari Horcrux ini aku benar-benar mengendalikannya. Itu membutuhkan darah kewarganegaraan penuh Li, kata Luo Zeng. Jadi harta ini masih harus diberikan kepada ibu. Kenapa? Air Li Luo agak aneh. Darah Luo Zeng seharusnya tidak masalah. Luo Zeng mengangkat bahu. Darahku tidak cukup murni. Kenapa? Air Li Luo memandang Luo Zeng dengan sangat aneh. Meskipun Luo Zeng menjawab beberapa teka-teki untuknya, dia masih memiliki banyak pertanyaan. Pada saat itu, untuk menyelamatkan nyawa Luo Zeng, dia membuangnya keluar dari wilayah para dewa. Bagaimana Luo Zeng kembali? Mengapa dia terlibat dalam domain abisal? Bukan hal yang mudah untuk ingin mencemari darah Ciyu. Di mana aliran darah tidak murni? Ini adalah kata-kata panjang untuk dibicarakan. Luo Zeng akan membawa Li Luo Sui untuk mengeluarkannya dari dunia setelah kejadian, dari awal sampai akhir, termasuk Jin Lao, Ming Wei dan yang lainnya mengatakan satu persatu. Hanya dalam proses bagian atas para dewa. Di antara pusaran ruang, ada kekuatan luar biasa. 1/10 dari kekuatan ini cukup untuk membunuh orang suci. Hei! Dalam waktu singkat, Ming Wei melompat keluar dari pusaran ruang ini, dan wajah cantik itu melayang dengan warna yang begitu lelah. Dia berkata dengan suara nyata, terserah kamu. Seorang perempuan Yi yang lain, yang lebih kuat, melompat ke pusaran. Penghalang ruang di luar para dewa begitu halus sehingga bahkan jika mereka menghancurkan bagian dari itu, setelah beberapa saat, ruang seperti luka binatang dan akan sembuh perlahan. Oleh karena itu, mereka harus terus-menerus menyerang penghalang ruang ini, dan orang kuat lainnya di tempat kejadian bergiliran, siang dan malam. Ketika Ming Wei baru saja mendarat, dia merasakan kejutan datang dari kakinya. Gemuruh. Suara getaran ini sangat keras, seolah-olah ada sesuatu yang berantakan. Tidak jauh dari situ, keduanya berjongkok dan meletakkan telinga di tanah. Setelah beberapa saat, Fu Duo berkata, seharusnya ada ruang besar yang runtuh. Ruang luar biasa, tatapan Ming Wei terlintas, apakah ini alam semesta Loyu? Luo Zeng pernah memperkenalkan struktur di dalam para dewa.
Tidak sulit untuk memahami visi orang-orang kuat di sisi lain dari tanah. Termasuk pembangunan alam semesta, cara orang-orang kudus tidak mati di dunia ibu. Tentang orang suci yang disebut jatuh, Ci Yi tersenyum, sedikit menghina. Lagi pula, di mata mereka, orang-orang kudus hanyalah Allah yang benar, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan mereka. Tepat di bawah spekulasi orang-orang kuat di pantai-pantai lain, pulau terapung itu juga meledak. Gemuruh-gemuruh dan gemuruh. Suara membosankan turun dari langit dan hampir bergema melalui semua bidang di bidang para dewa. Pulau terapung ini terletak di tengah-tengah para dewa, dan suaranya sangat jernih. Alam semesta orang bijak telah runtuh. Scorpio, orang suci manakah itu? Bukankah itu tidak meluncurkan perang alam semesta? Seseorang dapat memutuskan hubungan antara orang suci dan alam semesta. Bukankah ini terjadi dalam beberapa tahun terakhir? Pada saat itu, ketika Li Luosui menggunakan api unggun untuk membunuh orang-orang kudus, ia membunuh orang-orang kudus secara langsung. Sehingga apa yang terjadi hari ini memudahkan orang-orang di pulau-pulau terapung untuk memikirkan saat itu.